Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua yang sedang mungkin belajar atau mengulang lagi terkait beberapa materi kuliah di mata kuliah gizi daur kehidupan lanjut. Baik, sampai pada topik ke-6 tentang masalah gizi vegetarian, yang mana di pertemuan sebelumnya telah banyak kita pelajari terkait bagaimana kebutuhan gizi pada vegetarian. Nah, pada kesempatan ini kita akan banyak membahas masalah-masalah apa yang terjadi pada orang dengan diet vegan, gitu ya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pada kesempatan kali ini harapannya mahasiswa bisa merumuskan dan menjelaskan masalah gizi vegetarian serta bagaimana kita menanggulanginya atau tata laksana gizinya. Harapannya nanti kalian semua bisa menguraikan apa saja sih masalah gizi pada vegetarian. Kan jenis-jenis vegetarian kemarin sudah cukup banyak ya, sudah diketahui juga. Begitu juga dengan nanti kita akan pelajari masalah gizinya. Dampaknya apa terhadap kesehatan, kemudian bagaimana kita mengatasi masalah gizi tersebut. Kalau saya refresh kembali, saya ingatkan lagi bahwa jenis-jenis vegetarian yang sering kita temui di masyarakat itu memang yang pertama adalah ovo-vegetarian, kemudian lacto-vegetarian, kemudian ada yang vegetarian lacto-ovo, dan ada yang memang dia vegan, benar-benar dia hanya makan makanan sayur, buah, dan makanan mentah. Nah, dari keempat jenis vegetarian ini tentu kita paham bahwa ada beberapa zat gizi yang tidak bisa mereka penuhi ya, karena memang mereka hanya membatasi makanan-makanan yang menurut mereka itu sehat. Salah satunya ya tadi ya, ada beberapa seperti ovo-vegetarian, dia hanya bisa menerima produk-produk makanan dari olahan telur. Tapi produk olahan protein hewani yang lainnya dia tidak bisa menerima. Saya ingatkan lagi ya bahwa kalau ovo itu vegetariannya hanya mengkonsumsi produk telur tetapi tidak makan produk susu. Sedangkan lakto itu vegetarian yang mengkonsumsi produk olahan telur tetapi tidak makan telur. Sedangkan untuk lakto ovo itu vegetarian yang mengkonsumsi susu dan telur, sehingga vegetarian-vegetarian yang konsumsi protein hewaninya jauh lebih baik biasanya di lakto ovo ya. Sedangkan yang hanya lakto dan ovo itu belum optimal. Nah, untuk vegetarian yang menghindari produk hewani apapun. Jadi benar-benar vegan ini mereka orang yang strict banget, benar-benar mencegah atau tidak mau atau menganut bahwa tidak mengkonsumsi produk hewani apapun, gitu ya. Untuk vegan murni biasanya kita kenal ada diet makrobiotik, vegetarian, dan makanan mentah. Biasanya diet makrobiotik adalah seseorang yang melakukan diet vegetarian atau mendekati vegetarian dengan makanan utamanya adalah padi-padian, tanaman pulang-pulangan, sayuran, dan sedikit ikan. Ya. Masih lumayan ya, ada ikan sedikit. Kemudian untuk vegetarian, seseorang yang memang dia dietnya hanya berbahan dasar buah, kacang, biji-bijian, dan sayuran yang merupakan tanaman buah. Namun diet ini sangat-sangat memang tidak dianjurkan untuk anak, karena anak ini seperti yang kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu bahwa untuk mendukung masa pertumbuhan dan perkembangannya dia masih membutuhkan protein hewani ya, protein nabati untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya, sehingga tidak dianjurkan untuk vegetarian. Kemudian makanan mentah seperti buah, sayur, kacang, gandum, buncis, dan susu mentah itu memang sangat-sangat produk-produk yang berbahaya untuk anak, terutama karena produk-produk yang mentah ini bisa dibilang belum bisa direkomendasikan karena memang dimungkinkan akan ada atau masih ada bakteri-bakteri yang belum mati ya, seperti itu, sehingga
Kalau pada anak, karena sistem imunnya juga belum bagus, belum optimal, kemudian ususnya juga masih perlu adaptasi, sehingga harapannya makanan mentah ini dihindari, karena sebenarnya memang tidak dianjurkan baik itu untuk anak, dewasa maupun lansia. Makanan mentah ini bukan menjadi anjuran gitu ya. Artinya hanya orang-orang yang memang menganut bahwa makanan mentah itu baik. Walaupun sebenarnya kalau secara kesehatan itu sangat tidak dianjurkan ya, terutama protein hewani yang masih dimasak mentah gitu ya. Itu sangat berbahaya. Lalu apa sih masalah kesehatan terbesar bagi vegetarian? Yang pertama tadi, pasien atau orang-orang dengan vegetarian biasanya dia lebih banyak mendapatkan asupan sumber protein dari pangan nabati. Artinya sumber protein yang dari pangan nabati itu biasanya kandungan proteinnya atau nilai biologis proteinnya itu sangat rendah, sehingga untuk proses penyerapan di dalam tubuh itu masih bisa dibilang belum optimal gitu ya. Yang seharusnya bisa diserap 50%, kalau protein pada pangan nabati itu hanya bisa sekitar 15 atau 20%. Nah, zat gizi seperti vitamin B12, Fe, kalsium, zinc yang sumbernya hanya bisa didapatkan dari pangan hewani akan menjadi dampak defisiensi pada orang yang mengalami vegetarian. Artinya kalau orang vegetarian itu benar-benar menaati atau menerapkan prinsip vegetariannya, berarti dia benar-benar berisiko sekali mengalami defisiensi vitamin B12, Fe, kalsium, dan zinc, yang mana zat gizi tersebut sangat banyak ditemukan dari produk pangan hewani. Nah, untuk vegetarian seperti ini yang paling memungkinkan terjadi adalah orang dengan vegetarian yang murni tadi ya. Tapi kalau untuk vegetarian seperti lakto, kemudian ovo vegetarian atau lakto ovo, itu setidaknya masih dapat sumber kalsium, masih dapat zinc gitu ya, Fe dan vitamin B12 beberapa. Nah, oleh karena itu dampak yang paling tampak adalah adanya tadi terjadi defisiensi vitamin B12 atau nama lainnya adalah cyanocobalamin defisiensi cyanocobalamin. Karena apa? Vitamin B12 ini kalau di dalam tubuh sebenarnya fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan duplikasi sel, sehingga perannya itu sangat penting untuk esensial sekali. Kalau vitamin B12 ini tidak ada atau berkurang dalam tubuh, maka apa? Proses pembentukan energi protein lemak itu akan berkurang, akan terganggu, karena vitamin B12 ini perannya adalah sebagai kofaktor ya, dan juga dia juga berperan dalam fungsi sistem saraf. Nah, kalau vitamin B12-nya kurang ya pasti orang tersebut akan sering mengalami permasalahan terkait sistem saraf, gangguan sistem saraf ya. Selain itu, vitamin B12 juga sangat dibutuhkan untuk susun tulang belakang untuk produksi sel darah merah. Nah, vitamin B12 ini tetap ada kaitannya dengan kejadian atau proses resiko terjadinya anemia. Kenapa? Karena memang vitamin B12, Fe, asam folat itu memiliki peran di masing-masing tempatnya masing-masing ya, itu dalam proses produksi sel darah merah. Nah, produksi sel darah merah itu memang benar-benar didukung oleh salah satunya tadi, ketiga zat gizi tadi, yang mana kalau salah satu zat gizi itu tidak ada atau kurang, maka ya sel darah merahnya akan kurang. Kalau produksi sel darah merah kurang, maka tadi jumlah Hb-nya dalam tubuh juga kurang. Jumlah Hb dalam tubuh kurang, maka apa? Berarti dia akan sering pusing, kekurangan oksigen, ya, mengalami lemah, letih, lesu, tanda-tanda anemia mulai muncul. Sehingga yang paling memungkinkan kalau vegetarian yang benar-benar vegan ya, itu biasanya dia ada tanda-tanda yang mengarah kepada anemia defisiensi besi atau anemia perniciosa. Kalau kekurangan defisiensi vitamin B12 namanya anemia perniciosa.
Nah, kalau anemia karena kekurangan Fe, namanya anemia defisiensi besi. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu kita harus memberikan edukasi, memberikan pemahaman pada para vegetarian yang murni. Itu biasanya kita sarankan untuk tetap mengkonsumsi produk-produk pangan yang difortifikasi atau makan makanan atau juga suplemen yang ditambahkan kandungan vitamin B12 gitu ya. Tentu dengan batasan yang normal yang aman. Karena memang kalau suplemen itu tidak bisa dianjurkan untuk seumur hidup gitu ya. Jadi biar bagaimanapun dengan makanan yang bervariasi, semakin bervariasi harapannya kebutuhan B12 itu juga akan terpenuhi bagi para vegetarian murni. Hingga tadi ya kita harus bisa mengarahkan makanan-makanan yang ada fortifikasi vitamin B12. Kemudian tadi pada protein hewani yang dihindari oleh para vegan biasanya ada kandungan zat besi. Fe itu lebih dikenal sebagai zat besi atau biasanya dia merupakan komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan dari zat besi biasanya menyebabkan para vegan rentan terhadap anemia. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus kalau yang menerapkan vegetarian adalah seorang perempuan. Perempuan ini sangat berisiko dia mengalami anemia. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa remaja perempuan, remaja putri, wanita usia subur gitu ya, itu sangat berisiko besar mengalami anemia. Ditambah lagi kalau dia menerapkan vegetarian, berarti resiko anemianya akan menjadi lebih tinggi, peluang terjadinya menjadi lebih tinggi. Nah, secara umum Fe itu kan terbagi menjadi dua, ada yang bentuk hem dan ada yang bentuk non-hem. Senyawanya ada yang bentuk hem dan non-hem. Nah, Fe yang bersifat hem itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, Fe itu biasanya yang nilai biologisnya Fe atau zat besi itu lebih tinggi, biasanya terdapat pada makanan-makanan protein hewani, sedangkan protein nabati itu cenderungnya nilai biologisnya lebih rendah, sehingga sangat tidak bisa optimal diserap oleh tubuh, gitu ya. Harapannya ada kombinasi gitu ya antara protein nabati dan protein hewani. Sedangkan untuk Fe non-hem itu biasanya juga banyak terdapat pada sayuran hijau. Namun, tadi saya bilang penyerapannya itu sangat rendah. Sehingga orang-orang vegetarian yang sering konsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan dengan minimal atau sangat kurang asupan protein hewaninya, maka ya tadi Fe yang diserap itu lebih sedikit dibandingkan mereka yang mengkonsumsi makanan sumber protein hewani. Hingga harapannya tadi vegetarian itu harapannya bisa memenuhi kebutuhan Fe yang bersifat hem atau yang nilai biologisnya lebih tinggi. Contohnya mungkin yang ada di telur atau yang ada di susu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Tentu dianjurkan untuk memproduksi beberapa produk yang diperkaya dengan zat besi, difortifikasi, ditambahkan gitu ya, atau suplemen. Kemudian kita harus rutin melakukan pengecekan kadar hemoglobin, sehingga kita harus pastikan orang yang vegetarian itu bebas dari anemia. Salah satunya tadi sering rutin cek dan sering memenuhi atau mencukupi suplemen terkait Fe ya, supaya dia tetap bisa optimal atau aktif bekerja ya tanpa ada gangguan karena masalah anemia. Nah, yang lain defisiensi lain, zat gizi lain yaitu kalsium dan zinc. Nah, untuk penyerapan kalsium dan zinc ini akan menjadi terhambat karena sifatnya memang mudah terikat oleh zat-zat gizi yang terdapat pada kacang-kacangan. Itu salah satunya adalah sumber protein yang dikonsumsi oleh vegetarian. Nah, orang-orang dengan vegetarian itu kan lebih sering mengkonsumsi makan-makan kacang-kacangan, padi-padian, kemudian sayur, buah, ya tanpa ada protein hewani. Nah, biasanya vegetarian yang mengkonsumsi susu, telur gitu ya, vegetarian lakto atau ovo, vegetarian yang dia masih mengkonsumsi telur atau susu, di sana kan ada kandungan kalsium dan zinc ya.
Kemudian dia juga sering mengkonsumsi protein dari nabati yang banyak berasal dari kacang-kacangan dan berbedian. Artinya kalau produk susu yang mengandung kalsium dan zinc ini dikonsumsi bersamaan atau bisa dibilang rutin ya dikonsumsi oleh seorang, harapannya mungkin resikonya akan menjadi lebih besar mengalami defisiensi kalsium dan zinc. Karena apa? Penyerapan dalam tubuh kalsium dan zinc ini akan terhambat kalau ada asam oksalat yang ada dari kacang-kacangan, asam urea, kemudian zat purin yang ada dalam kacang-kacangan itu akan menghambat kalsium dan zinc, sehingga harapannya nanti mereka bisa mengatur pola makannya sehingga penyerapan kalsium dan zinc bisa optimal, sedangkan protein dari nabatinya juga bisa optimal tanpa ada gangguan penyerapan. Cara mengatasinya tadi harapannya konsumsi tadi antara makan-makan yang sumber kacang-kacangan dengan makanan yang mengandung kalsium dan zinc seperti susu atau telur itu sebaiknya dibuat jeda, diberikan pola pola makannya diatur gitu ya. Kemudian harapannya nanti makan makanan yang dari kacang-kacangan tuh sebaiknya direndam dulu, dihilangkan dulu kandungan anti gizinya di dalam kacang-kacang tersebut, direndam dengan air, kemudian atau diberikan perasan air jeruk atau cuka sehingga nanti bisa mengurangi zat anti gizi yang ada dalam kacang-kacangan. Sehingga ketika dilakukan perendaman, harapannya enzim-enzim yang ada dalam protein nabati tadi bisa teraktivasi sehingga bisa mudah diserap oleh tubuh. Nah, harapannya tadi kalau anti gizi sudah terserap, nanti kalsium dan zinc juga akan mudah terserap. Lalu bagaimana perbandingannya kalau kita melihat kandungan protein antara protein hewani murni dengan yang isolat kedelai atau yang dari kacang-kacangan. Nah, kalau dibandingkan kandungan asam aminonya ya, ini kan asam amino ya isoleucin, lisin, fenilalanin, tryptophan, valin. Itu kalau dilihat sebenarnya ya asam aminonya itu pada kedelai untuk isoleucin jauh lebih tinggi, leucin juga lebih tinggi, ini lebih rendah, fenilalanin lebih tinggi, tryptophan lebih tinggi, dan valin lebih tinggi. Artinya sebenarnya kandungan asam amino protein pada kacang kedelai dengan daging sapi itu bisa dibilang hampir setara ya asam aminonya. Tetapi tadi karena bentuknya ada hem dan non hem sehingga tubuh kita itu perlu penyerapan yang lebih mudah, sehingga tadi perlu perlakuan khusus pada kacang-kacang kedelai untuk diaktifasi enzim anti gizinya ya, anti zat gizinya tadi supaya efeknya tetap bisa terserap optimal dalam tubuh, sehingga dua-duanya itu merupakan produk makanan yang memang dianjurkan kalau untuk kita seorang umum ya yang bukan non vegetarian gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau untuk orang vegetarian ya sudah nggak apa-apa kalau memang dia mau membeli kacang-kacangan, produk-produk kacangan yang memang dia tidak mau mengkonsumsi protein hewani, harapannya mereka tahu perlakuan-perlakuan apa, bagaimana pengolahan makanannya supaya dia tetap bisa menjaga supaya kebutuhan Fe-nya, kalsium, zinc, kemudian tadi ada vitamin B12 itu bisa terpenuhi ya, meskipun dia menerapkan vegetarian. Nah, ini adalah hasil olahan produk bahan makanan yang biasanya kita temui ya. Kita sering kalau di sini itu banyak beberapa restoran yang bahan makanannya sudah mendukung atau ya berbahan-bahan dari sayur, buah, ataupun kacang-kacangan. Salah satunya ada yang dari jamur-jamur gitu ya, seperti tongseng, sate, dari jamur juga ada. Dibikin olahan masakan juga ada banyak gitu ya. Ada nasi goreng yang berasal dari olahan sayur gitu ya, dan kacang-kacangan. Kemudian lauk hewaninya juga dia ambilkan dari produk-produk protein nabati ya, sehingga orang vegetarian tak bisa makan seperti orang normal biasa, dan kandungan gizinya dia bisa lebih bervariasi. Nah, baik, dari materi ini cukup simpel, cukup sederhana.
tapi nanti akan kalian temui juga di masyarakat. Ketika kalian menemui orang-orang vegetarian, pasti akan memiliki face, akan memiliki tanda-tanda atau perilaku yang memang agak sedikit berbeda dengan kita yang tidak menerapkan vegetarian. Sehingga nanti kita bisa banyak belajar di lapangan, banyak survei, observasi ya, sehingga kalian bisa meningkatkan lagi pengetahuan dan wawasan apa sih masalah gizi yang terjadi di orang vegetarian. Nah, Ibu ingatkan lagi, karena ini sudah pertemuan 6 dan minggu depan sudah masuk ke pertemuan ke-7, Ibu ingatkan lagi, tugasnya segera disiapkan, terutama untuk persiapan besok di pertemuan ke-7, kelompok-kelompok yang memang ditunjuk, dipilih untuk menyiapkan presentasi perwakilan dari kelompok kecil di setiap topik. Nanti jangan lupa saya dikirimkan link Google Drive-nya, ya, tanpa mungkin dibikin anyone access ya, tapi tidak perlu pakai email saya, sehingga dibikin anyone access, saya bisa akses tanpa harus menambahkan email, sehingga nanti minggu depan presentasi yang akan saya tampilkan adalah presentasi yang memang kami pilih yang terbaik dari kelas A dan kelas B untuk bisa kami sharingkan bersama, kita bisa baca bersama isu mutakhir yang terkait dengan ini gizi vegetarian, gizi yang sudah kita pelajari ya, dewasa, remaja, dan anak gitu. Jadi ada gizi remaja, dewasa, dan vegetarian, topiknya itu. Jadi salah satu dari itu silahkan dibahas. Jangan lupa isinya adalah ini ya. Hasil dari penelitian mana, bisa dikombin, penelitiannya bisa digabung-gabung, dari penelitian A, B, C, D digabung, kemudian gambaran masalah gizinya seperti apa, dampak dari kesehatannya bagaimana, terapi gizinya seperti apa, dan kesimpulan dari penelitian-penelitian yang kamu kumpulkan itu seperti apa. Sehingga nanti harapannya dari video rekaman pelajaran kalian, presentasi kalian, kita bisa sharing berbagi, dan kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan wawasan baru. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kuliah pada ini bisa selesai. Harapannya kalian banyak belajar lagi, tingkatkan lagi ya untuk bagaimana kita sebagai ahli gizi membuat tujuan diet, secara diet, prinsip diet, kemudian menghitung kebutuhan gizi untuk setiap usia atau bagaimana, itu hanya kalian yang tahu ya, bukan profesi lain. Sehingga harapannya kalian benar-benar paham, ngerti, dan benar-benar sudah fasih, karena di tahap berikutnya, di semester berikutnya, inilah yang menjadi bekal nanti kalian menentukan diet pada orang dengan berbagai macam penyakit. Salah satu grup, bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.